Selamat malam Mirsa, KPU sudah menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024. Nomor urut 1 ada Anies dan Muhaimin, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran, nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud MD. Yang menarik pada saat penetapan yang mungkin Anda saksikan tadi cuplikannya, masing-masing kandidat menyampaikan concern terhadap potensi kecurangan. Kalau ada pemain yang curang, kita viralkan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan. Itu juga diamini oleh pasangan nomor urut 2. Sementara pasangan urut 3 menyebutkan ini jangan lagi muncul drakor, drama-drama, dan juga demokrasi ini sedang tidak baik-baik saja. Apa sesungguhnya narasi yang ingin disampaikan oleh masing-masing pasangan calon ini? Benarkah potensi kecurangan semenakutkan itu? Kami akan bahas di dua sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Oke, sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan narasumber saya yang sudah hadir di studio malam hari ini. Ada Bung Ahmad Syaroni, tim Koalisi Capres Amin, selamat malam. Kemudian ada Bung Yandri Susanto, TKN Prabowo Gibran, selamat malam Mas Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Eriko Sotarduga, TPN Ganjar Mahfud, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua penonton TV One dimanapun Anda berada. Terima kasih, sudah sembuh ya? Sudah. Alhamdulillah. Mas Adi Prayitno, pengamat politik, selamat malam. Selamat malam, Anggi, selamat malam semuanya. Ini kalau bapak-bapak kita melihat tadi ya, saya kok menangkap ini kayak ada kok ketakutan. Ini semuanya nggak cuma masyarakat ini yang takut, kandidat-kandidat ini takut dicurangi semuanya. Jangan ada yang curang, jangan begini, jangan begitu. Demokrasi tidak baik-baik saja. Kami yang nonton hari Selasa kemarin itu kok ini narasinya agak-agak kok kurang ini ya, kurang aman. Apakah semengerikan itu? Saya mulai dari pasangan nomor 1, Bung Syaroni. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Caimin ketika menganalogikan sepak bola? Pemain curang, tackle, viralkan. Wasit curang, lapor FIFA. Ada yang curang, kita sebar rame-rame. Memangnya semenakutkan itu yang dirasakan, suasana kebatinannya? Jadi yang disampaikan Caimin kan mungkin bisa dirasakan dari 3 paslon yang lain. Pada prinsipnya mengingatkan jangan sampai ada sesuatu yang dilakukan dengan cara-cara yang mungkin mengkategorikan wasit juga sebagai pemain. Nah, ini mungkin sama juga dirasakan dan tiga-tiganya berpikiran sama bahwa jangan sampai ada kecurangan. Sebentar. Tiga-tiganya berpikiran sama, jangan sampai ada kecurangan. Tiga-tiganya khawatir dicurangi. Ini saya penasaran. Nanti Mas Adi boleh jawab ya. Siapa sih yang mau mencurangi itu sekarang siapa? Kan ada saling yang ada sekarang peserta dan penyelenggara. Mungkin saling menyurangi. Sini nyurangin sono nyurangin sini. Antar peserta begitu? Antar peserta saling nyurangin. Oh, jadi Anda mengakui ada juga kemungkinan dilakukan? Enggak juga, ini kan joking dalam artian bahwa padahal semua pertarungan tidak ada yang sempurna pasti. Pasti ada belok-beloknya. Cuman kadar belok yang mungkin putar balik atau hanya belok sedikit. Nah ini kan kita nggak bisa munafik bahwa jujur dan adil itu secara utuh 100%. No way. Pasti ada hal-hal tapi tidak banyak. Kita berharap. Kalau Anda putar balik atau belok sedikit ntar di potensi kecurangannya? Ya itu tadi. Bisa putar balik mendadak, bisa kepleset. Nah, tapi kita jalannya cari jalan tengah. Oke, gitu ya. Jadi ada kemungkinan itu. Mas Yandri gimana nih? Sama, ini kayaknya narasi saling menguatkan ini satu sama lain. Iya, saya kira apa yang disampaikan 3 pasangan calon presiden wakil presiden, saya kira kita harus apresiasi. Karena punya komitmen yang sama bahwa ini adalah kontestasi anak bangsa. Jadi tidak boleh ada yang curang, tidak ada yang intimidasi, karena sejatinya kontestasi ini harus menggembirakan. Tidak ada yang harus merasa tertekan atau yang harus mencurangi satu sama lain. Oke, sebentar, tahan di sana sebentar. Harus menggembirakan, tapi itu bertolak belakang yang saya tangkap kemarin di KPU, semuanya khawatir akan dicurangi gitu. Gimana mau gembira? Ya nggak apa-apa, itu awal yang baik menurut saya. Jadi semua pidato capres atau cawapres ketika di KPU dan saya hadir di situ, itu kan mengingatkan semua kita, semua yang terlibat, apakah itu penyelenggara, apakah itu pemerintah, apakah itu rakyat, kemudian peserta pemilu itu sendiri. Jadi saya kira bagus saja dan dimulai dengan peringatan sejak dini, maka kita harus
memang harus waspada karena sekali lagi jangan cederai demokrasi kita yang sudah bagus seperti ini dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan Prabowo Gibran siap untuk itu. Untuk tidak curang, tidak mengintimidasi, dan kita harus menang terhormat. Maka ketika siapapun yang menang nanti harus kita dukung. Oke, jelas itu ya komitmennya ya. Kalau dari nomor 3 gimana nih nomor 3? Merasakan nuansa kebatinan yang sama, ketakutan dicurangi juga? Atau lebih ketakutan jangan terlalu banyak drama Koreanya? Mbak Dwi Anggia, ini memang nasib nomor 3 ini ya, setelah 1, 2. Kalau 1, 2 udah diborong, 3 dapat apa lagi kan begitu kan. Nah ini kalau menurut saya, Adinda saya Sahroni begitu juga Bung Yandri tentu sepakat. Kita bukan soal takut, justru kalau kata orang bijak lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Lebih baik pahit di awal, manis hasilnya. Daripada manis-manis di awal, pahit hasilnya. Karena kenapa Mbak Dwi Anggia? Jangan pernah berpikir sesimpel itu saja. Kenyataan yang ada bagaimana? Contoh paling simpel saja. Kita sama-sama di DPR. Sekarang pertumbuhan ekonomi menurun, Mbak Dwi Anggia. Itu kenyataan yang ada, bukan bahasa-bahasa. Dengan curang dan nggak curang apa? Artinya bahwa situasi menjelang perhelatan ini itu sangat berpengaruh. Proses-prosesnya seperti di mahkamah keluarga atau apa? Mahkamah Konstitusi kan begitu kan? Itu sangat berpengaruh. Jangan-jangan ini yang disebut dengan curang itu bukan? Atau drama-dramanya? Justru Mas Ganjar mengingatkan apa yang disampaikan sudah oleh pemimpin negara kita bahwa jangan ada drama-drama Korea. Justru ini diingatkan kepada semua. Mas Ganjar mengingatkan bahwa jangan ini hanya sebagai pembicaraan saja, tapi pada kenyataannya itu tidak seperti itu dialami. Waktu datang ke Sumatera Utara, semua menyaksikan, pasti Mbak Dwi Anggia juga menyaksikan di YouTube yang diturunkan semua baliho begitu ya. Kenapa nggak dari 2 minggu lalu, seminggu lalu? Kan mulai tidak boleh itu mulai tanggal 4 kan begitu Bung Yandri kan? Kenapa tidak dari tanggal 4 diturunkan? Itu bisa. Tapi sekali lagi Mbak Dwi Anggia, kita tidak usah suzon, tidak usah sangka. Yang penting. Tahu nggak yang nuruninnya siapa? Aparat itu dari Satpol, itu menurut pengakuannya. Nah sekarang yang paling penting jangan ada yang overacting. Artinya begini, untuk mencari sesuatu pandangan yang baik dari tingkatan lebih atas, terus kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Sekarang ini kan sudah semua terbuka dalam hal ini. Jadi ini lebih ke bawahan-bawahan ya, dan yang ini, overacting, mencari perhatian ini lebih atasan. baik preventif, lebih baik mengingatkan yang pahit-pahit sekarang, sehingga ke depan tidak lagi ada terjadi hal seperti itu. Bukan tidak boleh, turunkan aja semua. Tidak ada masalah. Kalau di jalannya jangan ada yang misalnya katakan perilaku yang mengistimewakan. Contoh di Bali juga. Tapi akhirnya kan mungkin khawatir sendiri dikembalikan lagi walaupun tidak secara keseluruhan. Itu kenyataan yang ada, diakuin sendiri. Ini agak-agak lucu nih Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, Anda juga melihat atau merasakan nggak sih suasana yang sama? Kalau saya lihat ini tiga peserta takut dicurangi, entah siapa yang akan mencurangi. Jangan suuzon, kalau saya sih jangan suuzon lah. Ini kita berpositif thinking sama penyelenggara ya. Jangan sampai ada syakwa sangka sebelum pertandingan dimulai. Kalau saya sih melihat secara prinsip, saya kira semua kandidat bersepakat bahwa siapapun nantinya yang memenangkan pertarungan di Pilpres adalah mereka yang tentu saja kemenangannya itu disambut dengan riang gembira. Bukan dengan kemenangan yang penuh dengan catatan-catatan dan cemooh-cemooh. Nah yang kedua, ini kan masing-masing kandidat, kubu 01, 02, dan 03, ini kan permainannya antar teman yang saat ini berada dalam satu koalisi pemerintahan yang sama. Kubunya Amin yang mengusung koalisi perubahan, di situ ada PKB dan Nasdem. Jadi tahu cara mainnya PAN dan kawan-kawannya yang ada di 02. Begitupun dengan 03, tahu persis bagaimana caranya pola permainan. Tunggu. Tahu pola permainan ini in a good way or in a negative way? Iya sama-sama lah. Bagaimana cara memenangkan pertarungan. Mereka kan bersama di 2014, di 2019. Artinya apa? Sesama teman ya tak bolehlah main di tikungan kan kira-kira begitu. Artinya apa? Bahwa pemilu berintegritas. Yang disebut dengan kecurangan dalam pemilu sebenarnya tak ada dalam undang-undang. Yang disebutkan dalam undang-undang itu adalah sejumlah pelanggaran yang haram hukumnya dilakukan oleh ketiga pasangan calon. Satu misalnya melibatkan ASN tak boleh hukumnya. Yang kedua, melibatkan anggota TNI dan Polri tak boleh itu hukumnya. Kemudian juga misalnya melibatkan perangkat-perangkat desa itu nggak boleh. Ini yang sepertinya harus kita saksikan karena setiap ada pemilu selalu ada
bagaimana imbauan-imbauan supaya pemilu tidak tercurang. Apa indikasi kecurangannya? Supaya aparatus-aparatus negara ini jangan miring-miring ke salah satu calon. Jadi aparatus negara ini ketika disumpah. Anda melihat ada potensi kemiringan ke salah satu calon? Kalau melihat kecenderungan pemilu 2019, 2014, 2004, dan 2009, kecenderungannya ada. Dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan yang paling bisa kita rasakan, kecurangan itu terlaku bagi siapapun. Bukan hanya pada satu pasangan calon. Artinya kemungkinan atau potensi kecurangan itu benar adanya. Jadi wajar nih ketakutan yang dirasakan ini pemilunya bukan di surga, bukan pemilunya malaikat, ini pemilunya manusia yang pastinya ada miring-miring. Ada orang yang caper sebenarnya kepada atasannya, sekalipun nggak ada instruksi. Banyak kejadiannya. Ada orang yang tiba-tiba tak ada fatsun politik dari atas yang sifatnya bottom up, tapi karena mungkin ingin naik jabatan, karena ingin menunjukkan loyalitasnya, dia melakukan sesuatu yang justru merusak kredibilitas atasan dan pimpinannya. Ini nggak boleh. Nah, saya selalu mengatakan begini, Anggi, kalau aparatur sipil negara itu kan memang sesuai dengan undang-undang nggak boleh ya. Kalaupun toh mereka nggak takut pada rakyat, nggak takut dilaporkan kepada Bawaslu, minimal mereka itu takut pada Tuhan yang Maha Kuasa. Masya Allah. Itu yang paling penting. Ini ngeri, Jangan begini loh. Karena begini, untuk mengungkap kecurangan ini repot. Politik uang susah diungkap. Ya, aparatus negara yang tak netral susah diungkap. Saya ingat persis ASN ketika mereka diangkat, disumpah, kan loyalitasnya pada dua, rakyat dan negara. Yang kedua, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu pertanggungjawaban. Jangan-jangan nanti di akhirat mereka ditanya, bukan lagi soal siapa agama, siapa Tuhanmu, kemudian agamamu apa, ditanya, waktu 2024 kau miring-miring apa kagak? Ini kan repot, Pak. 2024 kamu curang atau enggak? Jangan-jangan ini bisa menjadi penghambat ya aparatus negara yang enggak netral itu masuk surga gitu loh, Pak. Ini penting loh. Ini soal hisab, soal hisab di akhirat. Sejauh apa komitmen dari masing-masing pasangan calon untuk juga menuntut atau menginginkan ini ASN berlaku netral? Kita akan lanjutkan usai jeda. Saat lagi di Dua Sisi.